Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sakti Salmania dengan NIM 23.372/2010 yang akan menampilkan hasil PPT saya yang berjudul Neraca Pembayaran Internasional dengan dosen pengampu Ibu Desita Gumanti, SPD MPD. Latar belakang neraca pembayaran merupakan dokumen sistematis dan terstruktur dari seluruh transaksi ekonomi antara warga suatu negara dengan warga negara lainnya dengan rentang periode tertentu. BI 2009. Neraca pembayaran terbagi menjadi 3 komponen, yaitu transaksi berjalan digunakan sebagai alat ukur atas pendapatan maupun pengeluaran pemerintah yang diperoleh dari adanya bisnis barang dan jasa, pendapatan maupun transfer berjalan dengan bukan penduduk. Inflasi merupakan suatu gejolak perekonomian yang menarik untuk diteliti sebab ketika terjadi masalah politik ataupun ekonomi baik skala Indonesia maupun luar negeri, biasanya penduduk akan menghubungkan lewat timbulnya permasalahan inflasi dengan timbulnya inflasi tertentu tajam dapat membuat harga produk impor menjadi lebih murah dibanding dengan harga produk yang diolah di dalam negeri. Kepemimpinan dalam manajemen risiko. Visi dan strategi yang jelas untuk manajemen risiko dalam organisasi ditetapkan oleh para pemimpin yang efektif. Mereka memastikan bahwa manajemen risiko dapat disertakan. Pemimpin bertanggung jawab untuk membangun budaya risiko yang positif dalam organisasi di mana setiap karyawan memahami pentingnya manajemen risiko. Selanjutnya, mengukur dampak dari probabilitas. Kita menggunakan grafik. Yang grafik pertama, yang series pertama itu yang berwarna biru dan series kedua yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning itu di series kedua. Gangguan, kerusakan, dan keterlambatan pengiriman dapat disebabkan oleh risiko yang berdampak pada operasional perusahaan. Yang series pertama berwarna biru, dampak jangka panjang akan sulit diperbaiki jika reputasi perusahaan rusak, termasuk hilangnya kepercayaan pelanggan dan investor. Yang ketiga, ada di series kedua yang berwarna kuning, suatu perusahaan mungkin terpaksa mengubah strategi bisnisnya karena adanya risiko yang berdampak signifikan. Manajemen risiko yang berhasil, yaitu sektor teknologi menjadi tempat di mana perusahaan-perusahaan global yang beroperasi secara global berhasil mengatasi gejolak perekonomian akibat krisis keuangan global dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif. Untuk mendiversifikasi sumber pendapatan, perusahaan memperluas portofolio produk dan pasarnya. Karena operasi mereka tersebar di berbagai negara, mereka menerapkan strategi lindung nilai untuk melindungi nilai tukar mata uang. Selanjutnya, strategi mitigasi risiko. Pertama, tujuan diversifikasi adalah untuk mengurangi risiko total dengan menyebarkan investasi atau aktivitas bisnis ke berbagai aset pasar atau produk dengan menghindari penipisan salah satu sumber pendapatan atau investasi. Yang kedua, perusahaan dapat melindungi dirinya dari fluktuasi harga yang tidak diinginkan atau perubahan nilai tukar dengan menggunakan strategi lindung nilai, kontrak berjangka, dan instrumen keuangan lainnya digunakan dalam proses ini. Yang ketiga, pengalihan risiko kepada pihak ketiga khususnya perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan bagian dari asuransi yang merupakan strategi manajemen risiko. Perusahaan bisa mendapatkan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti kerusakan properti. Kesimpulan presentasi.